warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naili Imran Jumala dengan nomor NIM 1912C2008. Di sini saya akan mempresentasikan tentang polutan. Yang pertama ada pengertian polutan. Polutan atau bahan pencemar adalah bahan atau benda yang menyebabkan pencemaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada jenis-jenis polutan. Yang pertama ada polutan fisik, yaitu polutan yang fisiknya mencemarkan lingkungan. Contohnya pecahan botol, pecahan keramik, besi tua. Yang kedua ada polutan kimiawi, yaitu polutan yang berbentuk senyawa kimia, baik senyawa sintesis maupun yang alami, yang karena konsentrasinya cukup tinggi sehingga dapat menimbulkan pencemaran. Contohnya ada gas CO, CO2, SO4, logam timbal, dan merkuri. Yang ketiga ada polutan biologis, yaitu polutan yang berbentuk makhluk hidup yang dapat menimbulkan pencemaran. Contohnya bakteri E. coli, tumbuhan gulma, dan sebagainya. Sumber-sumber polutan bisa dari limbah industri, limbah rumah tangga, sisa pembakaran sampah, asap kendaraan, dan lain-lain. Selanjutnya ada contoh nyata 1 atau polutan udara dan tanah. Pencemaran tanah oleh polutan terjadi akibat adanya limbah rumah tangga atau sisa-sisa sampah dan pembakaran yang berserakan. Hal tersebut termasuk ke dalam jenis polutan biologis karena mikroorganisme dalam tanah tidak dapat mengolah senyawa anorganik, terutama limbah. Dampak dari pencemaran tanah dapat menyebabkan polusi bagi tanah yang menjadi layu, kurang subur, dan mati. Terlihat juga pada gambar di sini sedang melakukan pembakaran sampah, terutama sampah plastik. Proses pembakaran ini dilakukan secara terbuka yang bisa mengakibatkan terjadinya polusi udara. Hal itu disebabkan oleh adanya partikel mikroplastik, logam berat seperti timbal, kadmium yang terhempas mencemari udara. Polusi ini termasuk polusi kimiawi. Contoh nyata kedua ada polutan udara yang berasal dari asap kendaraan yang termasuk ke dalam polusi udara. Polusi udara sendiri adalah keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, atau kimia di lapisan udara bumi yang jumlahnya membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia. Sebagai contoh, asap kendaraan merupakan salah satu penyumbang polusi udara yang sangat besar. Asap kendaraan dapat menyebabkan terjadinya polusi udara karena mengandung beberapa zat yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Di antaranya ada zat karbon dioksida, karbon monoksida, oksida nitrogen, dan oksida belerang. Asap kendaraan ini termasuk ke dalam jenis polutan kimiawi yang menyebabkan tercemarnya udara sekitar oleh zat kimia yang berbahaya. Yang ketiga ada polutan lingkungan. Bisa dilihat pada gambar terdapat banyak sampah yang berserakan, khususnya sampah plastik. Banyaknya sampah plastik yang berserakan ini dapat merusak dan mencemari lingkungan sekitar. Sampah plastik juga sulit untuk terurai oleh lingkungan atau tanah. Pencemaran ini termasuk ke dalam polutan fisik. Selanjutnya ada contoh nyata 4, polusi sungai, dan contoh nyata 5, polusi limbah di sungai. Kedua contoh ini termasuk ke dalam pencemaran air. Air yang tercemar oleh zat polutan dan limbah rumah tangga ini akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan matinya ekosistem air. Polutan yang dapat dilihat termasuk dari limbah industri dan limbah rumah tangga. Kedua polutan ini termasuk ke dalam jenis polutan fisik. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.